Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang, wah, epik banget. Ini bukan cuma cerita tentang sebuah benua, tapi ini cerita tentang kita semua, tentang kemanusiaan. Kita akan menelusuri perjalanan panjang Afrika dari awal mula sampai sekarang. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya kita semua ini asalnya dari mana? Di mana titik start perjalanan spesies kita yang panjang ini? Jawabannya ternyata jelas banget. Semua petunjuk, mau itu dari arkeologi, mau dari genetik, semuanya menunjuk ke satu tempat yang sama. Ya, kisah kita semua itu berawal di benua Afrika. Baiklah, mari kita masuk ke bagian pertama. Jadi jauh sebelum ada peradaban-peradaban lain yang kita kenal, Afrika itu adalah satu-satunya rumah bagi nenek moyang kita. Ini nih, kisah asal-usul kita bareng-bareng. Angka ini, coba dibayangin, 100.000 tahun lebih. Bukti-bukti arkeologi nunjukin kalau manusia modern kayak kita ini udah hidup dan berkembang di Afrika selama waktu yang, oh ya ampun, lama banget. Nah, pertanyaannya, kok kita bisa tahu? Salah satu buktinya itu datang dari tempat kayak Gua Blombos di Afrika Selatan. Di sana itu, para arkeolog nemuin bukti adanya seni, peralatan yang udah canggih, bahkan perhiasan sederhana. Ini artinya apa? Artinya nenek moyang kita itu bukan cuma sekedar bertahan hidup loh. Mereka udah punya pikiran simbolis dan budaya yang kompleks, ya mirip-mirip sama kita lah. Poin pentingnya di sini adalah, selama puluhan ribu tahun, rentang waktu yang susah banget buat kita bayangin, Afrika itu jadi satu-satunya panggung buat kisah manusia. Seluruh dunia di luar Afrika itu masih kosong. Baru sekitar 60.000 tahun yang lalu, sekelompok dari mereka memulai perjalanan epik keluar dari Afrika buat menghuni seluruh planet ini. Oke, sekarang kita maju sedikit. Kita lihat gimana semua ini berkembang jadi peradaban-peradaban yang luar biasa. Jauh sebelum ada kontak dengan dunia luar, Afrika itu udah jadi rumah bagi kerajaan-kerajaan yang super maju dan kuat. Tentu aja ya, kita nggak bisa ngomongin peradaban kuno tanpa nyebut Mesir. Selama lebih dari 3.000 tahun, peradaban di sepanjang Sungai Nil ini gila sih. Mereka bikin arsitektur monumental, jago matematika, dan bahkan praktik kedokteran itu udah canggih banget. Mereka udah bisa melakukan operasi loh, dan punya resep untuk ratusan jenis penyakit. Tapi Mesir itu nggak sendirian. Di selatannya ada kerajaan Nubia yang sama kuatnya. Mereka ini kadang jadi mitra dagang, kadang jadi saingan, bahkan kadang saling menguasai. Jadi intinya, wilayah ini tuh udah jadi pusat peradaban yang super dinamis, dengan interaksi yang kompleks banget. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Waktu Eropa lagi di abad pertengahan, kerajaan-kerajaan besar di Afrika Barat, kayak Ghana, Mali, dan Songhai, itu justru lagi jaya-jayanya. Mereka menguasai jalur perdagangan emas dan garam. Ada tokoh legendaris kayak Mansa Musa dari Mali yang katanya saking kayanya pas dia pergi haji ke Mekah, dia bagi-bagi emas begitu banyak sampai bikin ekonomi Mesir inflasi selama 10 tahun. Nah, disinilah ceritanya berbelok tajam. Sejarah Afrika yang panjang dan kaya ini akan menghadapi sebuah kekuatan baru yang bakal mengubah segalanya selamanya. Kita masuk ke era kolonialisme Eropa. Fakta ini benar-benar mengejutkan. Dalam waktu yang singkat banget, sebuah periode yang dikenal sebagai perebutan Afrika atau Scramble for Africa, hampir setiap jengkal tanah di benua itu diklaim sama negara-negara Eropa. Negara-negara ini ya, mereka seenaknya aja ngebagi-bagi benua ini di antara mereka. Seringkali tanpa peduli sama sekali sama batas-batas etnis atau budaya yang udah ada dari dulu. Tapi ada pengecualian yang penting banget. Di tengah gelombang penjajahan ini, ada dua negara, Ethiopia dan Liberia, yang berhasil mempertahankan kedaulatan mereka. Mereka jadi semacam simbol perlawanan dan kemerdekaan. Dampak dari era ini, wah, itu dalam banget. Perbatasan yang dibikin asal-asalan itu jadi pemicu konflik, struktur politik tradisional diobrak-abrik, dan sumber daya alamnya dieksploitasi habis-habisan buat keuntungan pihak luar. Efeknya masih kerasa sampai hari ini. Tapi, cerita ini juga tentang ketahanan. Sekarang kita lompat ke abad ke-20, di mana ada gelombang perubahan baru yang menyapu benua ini, yaitu perjuangan untuk kemerdekaan dan lahirnya Afrika yang modern. Dari sebuah benua yang tadinya dipetak-petak oleh kekuatan asing, lahirlah angka ini, 54. Hari ini,
Afrika adalah rumah bagi 54 negara berdaulat. Masing-masing punya bendera, identitas, dan ceritanya sendiri-sendiri. Dan sebagai simbol persatuan untuk masa depan, negara-negara ini membentuk Uni Afrika. Ini jadi wadah buat mereka bekerja sama mengatasi isu-isu bersama, mulai dari perdamaian dan keamanan sampai pembangunan ekonomi. Keren kan? Semangat kolaborasinya dapat banget. Jadi, Afrika sekarang itu kayak gimana sih? Wah, ini adalah benua yang super beragam, ada lebih dari 2.000 bahasa yang dipakai di sana. Ini adalah tempat di mana warisan kerajaan kuno bisa hidup berdampingan dengan kota-kota metropolitan yang modern dan super dinamis. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Perjalanan Afrika itu sebuah saga yang luar biasa tentang asal-usul kita, tentang kehebatan, penderitaan, dan akhirnya kelahiran kembali. Ini adalah salah satu kisah sejarah terbesar di dunia. Jadi kita tutup dengan sebuah pertanyaan. Kalau kita ingat bahwa kisah Afrika itu adalah cerminan dari kisah kita semua, kira-kira babak selanjutnya bakal seperti apa? Masa depan apa yang sedang ditulis untuk benua yang sangat dinamis dan penting ini? Nah, itu adalah sesuatu yang patut kita pikirkan bersama, ya kan?